Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, saya Delvia dari program Ilmu Komunikasi. Saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang sejarah awal mulanya manusia menjadi khalifah di bumi ini. Nah, surat apa sih yang menjelaskan hal itu? Surat yang menjelaskan adalah surat Al-Baqarah ayat 30 ini, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadi khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Nah, dalam surat tersebut, menyiratkan sebuah pesan bahwa setiap manusia diciptakan Allah telah ditanamkan seperti perangkat seperti akal atau pikiran yang bisa menerima, mengolah, dan mengembangkan ilmu. Manusia memang telah didesain oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi ini yang telah diberikan kelebihan dibandingkan makhluk lainnya. Selanjutnya akan membahas tentang sejarah awal manusia. Nah, salah satu generasi awal manusia di muka bumi ini adalah Qabil dan Habil, yang keduanya merupakan putra Adam. Mereka dalam bertahan hidup dengan domestikasi tanaman dan hewan. Nah, pada saat itu, Qabil mengembangkan tanaman, sedangkan Habil mengembangkan hewan. Namun, mereka pernah terlibat konflik dan kompetisi yang ditengahi oleh ayahnya dengan cara berkurban. Barang siapa yang diterima kurbankan oleh Allah, maka dialah yang menjadi pemenang kompetisi tersebut. Maka mereka pun berkurban dengan hasil masing-masing. Dan pada akhirnya Allah hanya menerima kurban Habil. Dan di situ Qabil merasa iri dengki sehingga mendorongnya melakukan pembunuhan terhadap Habil. Dan hal tersebut terjadi dan menjadi sejarah pembunuhan pertama umat manusia. Lanjut kita bahas ke Pre-Human Hominidae. Penelusuran antropologis dan arkeologis dilakukan di muka bumi ini. Telah ditemukan adanya fosil pre-human. Sebagian hominidae menunjukkan lapisan historis purba. Lapisan historis pada purba tersebut mencerminkan perkembangan purba untuk beradaptasi dengan alam yang diindikasikan telah domestikasi terhadap tanaman dan hewan, serta telah menemukan api dan membuka lahan pertanian. Sebagian fosil yang ditemukan lebih muda, yang tampak lebih cerdas karena volume otak yang lebih besar. Next, kita akan bahas tentang ilmu dan akal. Surat yang menjelaskan tentang hal ini adalah surat Al-Maidah ayat 31 yang mempunyai arti, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu dijadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Ayat tersebut menyiratkan bahwa akal manusia bisa diaktifasi melalui proses interaksi dengan alam. Nah, dari surat tersebut berkaitan dengan pembunuhan Habil yang dilakukan oleh Qabil ini. Maka Allah mengirimkan dua ekor burung gagak untuk memberikan contoh cara mengurus jenazah saudaranya tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang transformasi agama. Dalam antropologi klasik dikenal adanya monodeisme, bahwa pada awal mulanya manusia mengenal satu sama Tuhan seiring dengan persebarannya manusia dan dengan pergantian generasi umat manusia, aktualisasi Tuhan dalam sebutan yang berbeda-beda itu akhirnya dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda satu sama lain. Nah, disinilah awal mula munculnya polideisme. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.